Selanjutnya adalah mengenai implementasi e-voting. Tata cara memilih di dalam sebuah pemilihan umum pada saat ini di berbagai belahan dunia, di berbagai negara, berkembang karena tata cara memilih tersebut diperluas dari yang sebelumnya bersifat manual menjadi elektronik. Nah, di sebagian negara di dunia saat ini terjadi pergeseran cara penggunaan hak pilihnya yang sebelumnya mungkin menggunakan kertas dan paku untuk mencoblos menjadi menggunakan mesin pemilihan dan beberapa di antaranya mirip dengan mesin ATM sebuah bank. Nah, tata cara memilih dengan menggunakan bantuan teknologi itulah yang kita kenal dengan sebutan electronic voting atau disingkat juga dengan e-voting atau e-voting. Berbagai permasalahan yang muncul seperti banyaknya kekurangan peralatan pemilu dan sistem yang digunakan, kemudian adanya peralatan yang rusak, surat suara yang membingungkan, pendaftaran yang tidak teratur, kemudian kesalahan dalam operasi serta pemungutan suara, dan masalah hilangnya suara dalam jumlah yang besar merupakan mengguncang kepercayaan publik dalam sebuah proses demokrasi ketika pemilihan atau proses demokrasi itu dilakukan secara manual. Sehingga akibatnya adalah muncul inisiatif yang dilakukan oleh banyak negara, banyak pemerintahan di seluruh dunia untuk meningkatkan peralatan pemilu ataupun untuk bereksperimen dengan metode pemungutan baru yaitu pemilihan secara elektronik. Banyak negara bereksperimen dengan pemilihan elektronik dan menentukan strategi yang memadai untuk penyebarannya ke berbagai daerah di negaranya. Untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih dalam melakukan alternatif penggunaan teknologi canggih, maka beberapa tahun terakhir e-voting menjadi inovasi yang dikembangkan oleh politisi, industri, dan juga industri yang bergerak di bidang penyedia peralatan untuk pemilihan umum dan juga para ahli independen dari industri pemilihan. Terjadi beberapa perdebatan dalam pemilihan elektronik ini seperti dalam hal kenyamanan, kemudian keuntungannya, dan resiko dari implementasi jika diimplementasikan secara penuh sistem e-voting tersebut. Meskipun pemilihan secara elektronik ini memiliki beberapa kekurangan, misalnya transparansi yang masih dipertanyakan, yang masih menjadi kontroversial, namun jelas bahwa jika diterapkan dengan benar, maka e-voting akan menawarkan keuntungan dibandingkan dengan metode pemungutan suara konvensional. Termasuk di dalamnya adalah dalam hal kecepatan dan akurasi tabulasi suara yang lebih besar serta kenyamanan yang lebih besar bagi para pemilih. E-voting mengacu pada sistem di mana pemilih memberikan suaranya menggunakan sistem elektronik. Setelah direkam, suara elektronik disimpan secara digital dan ditransfer dari mesin pemungutan suara elektronik ke sistem perhitungan. Nah, definisi lain dikemukakan oleh Centikaya pada tahun 2007 yang mengungkapkan bahwa e-voting refers to the use of computers or computerized voting equipment to cast ballot in an election. Yang menyatakan bahwa e-voting mengacu pada penggunaan komputer atau peralatan voting yang terkomputerisasi untuk memberikan hak suara dalam pemilihan umum. Kemudian mengenai keunggulan e-voting. Mesin pemungutan suara elektronik dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat proses perhitungan.
keuntungan dari e-voting ini daripada sistem konvensional atau surat suara antara lain adalah yang pertama, menghilangkan kemungkinan suara yang tidak sah dan diragukan, yang dalam banyak kasus merupakan akar penyebab kontroversi dari sebuah pemilihan umum. Kemudian, yang kedua, membuat proses perhitungan suara jauh lebih cepat daripada sistem konvensional. Kemudian, yang ketiga adalah mengurangi jumlah kertas yang digunakan sehingga harusnya dapat menghemat banyak pohon yang membuat proses menjadi lebih ramah lingkungan. Yang keempat adalah mengurangi biaya percetakan karena polling dilakukan secara elektronik. Kemudian menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pemilihan suara. Selanjutnya adalah menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik atau disabilitas. Kemudian menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara atau TPS. Kemudian terakhir adalah dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih, misalnya mereka yang di bawah umur. Di samping terdapat beberapa keunggulan dari e-voting, maka e-voting tersebut juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah jika terjadi kondisi di mana petugas pemilu tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai e-voting, sehingga pelaksanaan e-voting akan kemungkinan menjadi gagal. Dan akan mengkhawatirkan bila teknologi e-voting ini gagal, kemudian akan mengurangi legitimasi kepercayaan masyarakat terhadap pemilu menggunakan e-voting ini. Yang kedua adalah bagi sejumlah kelompok pemilih, misalnya kelompok pemilih usia lanjut, e-voting ini berpotensi untuk tidak disukai. Mesin e-voting juga bisa sangat sulit untuk beberapa pemilih untuk digunakan. Kemudian misalnya bagi pemilih yang cacat atau yang disabilitas, misalnya tunanetra atau yang lebih pendek tubuhnya dibandingkan dengan mesin e-voting, maka akan mengalami kesulitan fisik dalam menggunakan mesin e-voting. Yang kemudian yang ketiga adalah persoalan jaminan akan kerahasiaan. Faktor penggunaan teknologi ini, e-voting ini, membuat timbulnya pertanyaan akan jaminan kerahasiaan pemilih pada saat pemilu. Kemudian yang keempat adalah jaminan akan keamanan dan kebebasan dalam memilih, free and fair, yang dicirikan dengan tidak adanya manipulasi dalam proses pemilihan. Kemudian permasalahannya adalah jika dalam unsur pemilihan pada konvensional, maka unsur kerahasiaan, kebebasan, dan keamanan akan ditanggung oleh penyelenggara pemilu. Maka yang dipertanyakan adalah ketika menggunakan sistem e-voting, siapakah yang akan bertanggung jawab dan sampai sejauh manakah unsur dari kebebasan, kerahasiaan, dan keamanan tersebut akan dijamin. Strategi untuk memanipulasi suara dengan menggunakan metode e-voting, misalnya menggunakan benda asing untuk memastikan mesin mati atau tidak bekerja misalnya, yang bisa menyebabkan kegagalan dalam pemilu atau pemilihan umum. Atau juga misalnya seseorang memiliki akses terhadap mesin e-voting juga bisa memanipulasi total perolehan suara sebelum, selama, dan setelah pemilu. Kemudian kelemahan yang kelima adalah standar mesin e-voting yang digunakan belum tentu disepakati secara bersama. Kemudian yang keenam, bantahan bahwa menggunakan mesin e-voting efisien dalam hal biaya.
Faktor biaya tidak hanya mengenai pembelian alat saja, namun juga berkaitan dengan biaya pemeliharaan mesin e-voting. Nah, jika biaya pemeliharaan mesin e-voting diperhitungkan, maka bisa jadi menggunakan e-voting merupakan hal yang tidak efisien pada pemilihan umum.